Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita sudah bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang sudah kita rasakan pada saat yang berbahagia kini. Untuk itu mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, anak-anak kami sedang jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi waktu subuh kita pada yang berbahagia kini, ada 4 hal nanti di yaumil akhir yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan dipertanyakan kepada kita terhadap kehidupan dunia kita ini, yakninya adalah untuk apa kita gunakan usia selama ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut kita ada yang berfikiran usia itu hanyalah angka. Akan tetapi Bapak Ibu, anak-anak kami sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umur seseorang, seyogyanya semakin berkurang jatah mereka di atas dunia ini. Artinya apa? Mungkin menurut kita semakin diberikan kita kelebihan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat jugalah tanggungjawab umur tersebut. Makanya Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur itu akan menentukan bagaimana keadaan kita nanti di yaumil akhir. Apakah umur yang diberikan, baik itu singkat maupun panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan usia tersebut. Maka jangan sampai kita lengah dengan usia ini. Semakinlah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itulah nanti yang akan menentukan kita baik buruk nasib seseorang. Yang kedua, jasad.
Ruh tanpa jasad itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jasad tanpa ruh sama juga. Makanya diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah itu sebagai contoh, ada roh, ada jasad. Kalaulah seandainya malaikat yang dijadikan contoh di atas dunia ini, bagaimana kita mau melihat ibadah malaikat tersebut sedangkan malaikat itu tidak berjasad? Makanya diutuslah Nabi Adam alaihissalam sebagai contoh. Makanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu membuat malaikat itu merasa iri kepada Nabi Adam. Loh, kenapa harus dijadikan Nabi Adam ini sebagai contoh? Apakah kami ini para malaikat tidak cukup untuk menjadi contoh bagi yang lain? Makanya Allah itu kan mengatakan di akhir ayat, engkau tidak mengetahui sedangkan aku lebih mengetahui daripada engkau wahai malaikat. Ya, walaupun di sisi lain manusia itu diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia itu sempurna. Akan tetapi di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu ada makna yang besar yang terkandung di belakangnya. Bapak Ibu, anak-anak kami sedang dimasuki dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang kita tuntut di atas dunia ini. Yang pertama, yang paling penting adalah ilmu agama. Yang paling penting sekali adalah yang fardu ain yang kita kerjakan, contohnya solat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ilmu yang kita tuntut di atas dunia ini adalah ilmu agama. Dan sebaik-baik ilmu agama itu adalah yang kita amalkan. Makanya sedikit kita mengetahui ilmu agama itu, akan tetapi kita amalkan, itulah yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Makanya kalau kita mengetahui kebenaran, akan tetapi kita sampaikan kebenaran tersebut, itu juga membuat kita merugi atasnya. Makanya kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran. Kebenaran itu walaupun pahit, akan tetapi harus disampaikan. Itulah kebenaran itu. Akan tetapi membuat orang tersinggung, yaitu kebenaran. Yang membuat orang tersinggung itu, itulah kebenaran. Bukankah ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut itu adalah menyindir manusia? Iya. Makanya kalau seandainya kita ini merasa tersindir dengan Al-Quran, ya berarti kita harus merubah diri kita. Bapak Ibu sekalian yang masuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang harus kita pertanggungjawabkan di atas dunia ini adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu penting Bapak Ibu. Kenapa demikian? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta itu harta yang berada di tangan orang yang soleh. Makanya kita ini, ya taruhlah kita menganggap diri kita ini soleh, itu harus kaya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak orang soleh yang memiliki harta yang banyak, maka harta tersebut akan disalahgunakan bagi orang yang tidak soleh. Untuk apa kaya akan tetapi kita lupa kepada Allah? Ya benar. Akan tetapi sebaiknya juga adalah kaya akan tetapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaya yang soleh, dia bisa memanfaatkan harta tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau harta ini diberikan kepada orang yang tidak soleh,
maka bertambahlah kejahatan dan kemungkaran di atas dunia ini. Makanya orang soleh itu harus mempunyai motivasi untuk kaya, supaya bisa membantu saudara-saudaranya, baik itu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Kalau seandainya harta tersebut dipegang oleh orang yang tidak soleh, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi harta tersebut digunakan kepada jalan yang salah, menambah kemungkaran, menambah marah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis pernah dikatakan, seseorang yang hanya berencana saja untuk berbuat kebaikan, apapun itu bentuk kebaikannya, salah satunya dengan harta, dia masih berencana, akan tetapi tidak jadi melaksanakan perbuatan baik tersebut, Allah sudah mencatat satu kebaikan untuknya. Akan tetapi orang yang melaksanakan kejahatan, yang berniat melaksanakan kejahatan, belum dicatat dia melakukan kejahatan sebelum dia melaksanakan kejahatan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan harta tersebut kita bisa lebih mendekat kepada Allah dan bisa membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Mungkin Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dapat Ambo sampaikan, terlebih dan kurang Ambo mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.